Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ayuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini yang berbahagia, kita dapat berkumpul dalam rangka membahas untuk mengembangkan atau membuat sebuah inovasi untuk pendidikan yang lebih baik, yaitu dalam pembelajaran di mana kita menempa anak-anak didik kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menyodorkan beberapa inovasi terhadap bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, terutama kepada ibu kepala madrasah dan kepada bapak ketua yayasan MTS Sipaul Hikmah. Alhamdulillah atas puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita selalu diberi rahmat oleh beliau dan dijadikan sebagai panutan figur untuk mendidik anak-anak yang mencapai sebuah keberhasilan di mana ada generasi muda kita menjadi generasi yang unggul. Langsung saja pada poin intinya, di mana pada pertemuan kali ini saya mengganggu waktu semuanya mengundang untuk membahas tentang inovasi pembelajaran kolaboratif, membangun generasi unggul melalui integrasi MTS Sipaul Hikmah dan pesantren Minhajul Haq Al-Musri. Sebelumnya saya perkenalkan diri kepada semuanya bahwa saya yang bernama Hendra Miharja dengan NIM 22811315111 yang sedang belajar, yaitu memiliki prodi PJJ PAI di kelas A31 pada semester 6, di mana memiliki dosen pengampu Bapak Kamalul Iman Billah, SAG MA MAK. Di sini saya bertugas untuk menyodorkan beberapa inovasi demi kemajuan tingkat pendidikan kita menghadapi abad yang ke-21 ini. Pertama, saya menyodorkan sebuah pendahuluan di mana pendidikan di era digital menurut fleksibilitas dan relevansi yang tinggi, MTS Sipaul Hikmah dan Pondok Pesantren Minhajul Haq Al-Musri yang saya pimpin memiliki potensi besar untuk bersinergi menciptakan model pembelajaran yang holistik, mengintegrasikan kurikulum formal dengan pendidikan kepesantrenan. Inovasi ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademis, tapi juga memiliki karakter Islam yang kuat, kemandirian dan keterampilan pada abad ke-21 ini. Ini sangat tepat sekali atau sangat selaras dengan apa yang didawuhkan baginda Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menghendaki kemajuan duniawi ini, maka itu dapat diorientasikan atau dapat dicapai melalui dengan ilmu, yaitu bisa dikatakan ilmu yang unggul secara akademis. Dan barang siapa yang ingin menghendaki kehidupan yang sukses dalam akhiratnya, maka fa'alaihi bil ilmi. Maka di sini diterapkan dengan memiliki karakter Islam yang kuat, kemandirian dan keterampilan. Nah, di abad sekarang ini kita perlu berinovatif untuk melangkah lebih jauh tentang ini. Maka di sini yang pertama saya akan menyodorkan sebuah visi. Visi kami di sini yaitu satu, untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang terintegrasi dan fleksibel supaya dapat menghasilkan santri atau siswa yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, mandiri dan berdaya saing global.
Adapun misinya, satu, mengintegrasikan kurikulum nasional dengan kurikulum kepesantrenan secara harmonis. Kedua, mengembangkan metode pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif. Ketiga, memaksimalkan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran dan pengelolaan pendidikan. Keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melibatkan guru dan ustadz melalui pelatihan berkelanjutan. Dan kelima, membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak untuk mendukung pengembangan pendidikan. Maka di sini, dalam inovasi yang saya tawarkan kepada saudara-saudara sekalian, langkah yang selanjutnya yaitu pertama, adanya pilar inovasi pembelajaran, di mana pilar inovasi pembelajaran ini meliputi beberapa aspek. Yang pertama, kurikulum terintegrasi dan fleksibel. Di sini tentunya memiliki beberapa ruang lingkup. Yang pertama, untuk harmonisasi kurikulum. Harmonisasi kurikulum ini dapat mengidentifikasi dan menyelaraskan materi pelajaran antara kurikulum yang ada di Madrasah Sanawiyah, MTS Paul Hikmah, dan kurikulum yang ada di pesantren. Karena kurikulum yang ada di MTS tentunya memiliki dasar kurikulum nasional. Sementara di pesantren itu memiliki dasar kurikulum yang bersifat diniyah, tahfidz, atau kajian kitab-kitab kuning. Nah, pelajaran diniyah seumpamanya bisa diakui sebagai ekstrakurikuler wajib di MTS atau sebaliknya. Atau kurikulum pembacaan atau kajian kitab kuning bisa dijadikan sebuah muatan lokal di MTS. Yang kedua, blend learning, yaitu menggabungkan pelajaran tatap muka di kelas dengan pembelajaran daring atau online dan mandiri. Materi pelajaran tertentu, terutama yang bersifat pengayaan atau pendalaman, dapat diakses melalui platform digital. Lalu yang ketiga, ada modul pembelajaran tematik. Di mana dalam modul pembelajaran tematik ini, kita bisa mengembangkan modul pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran, baik umum maupun yang diniyah dalam satu tema. Contoh, kita akan mengangkat sebuah tema lingkungan, di mana di dalam tema lingkungan ini kita bisa mencakup tentang dari kajian kurikulum nasional atau dari MTS, kita bisa mencakup tentang kajian mata pelajaran IPA, bahasa Indonesia, bahkan kita bisa melibatkan juga pelajaran-pelajaran agama seperti mengkaji tentang hadis kebersihan dan fikih tentang toharoh. Nah, ini saya yakin sangat bisa sekali untuk membuat sebuah modul pembelajaran yang tematik, di mana kolaborasi kurikulum antara MTS dan pesantren kita bisa berjalan seiring dengan kemampuan atau keadaan siswa. Lalu yang keempat, dalam kurikulum terintegrasi yang saya tawarkan dan fleksibel ini, yaitu adanya sistem SKS atau sistem kredit semester atau opsional yang disesuaikan. Di sini memungkinkan santri atau siswa untuk mengambil mata pelajaran atau program diniyah tertentu sesuai dengan minat dan kecepatan belajar mereka, dengan pengakuan kredit dari kedua lembaga, yaitu dari lembaga yayasan MTS dan dari lembaga pondok pesantren. Karena dalam hal ini tentu menyesuaikan dengan minat dan kecepatan belajar mereka, ada kalanya seorang siswa atau santri itu masih duduk di kelas 1 sanawiyah, tetapi dalam kajian kitab kuning sudah agak memiliki pengalaman yang
bisa dikatakan sudah berprestasi. Seperti dia sudah memahami tentang ilmu-ilmu jurumiyah atau memahami kitab-kitab kecil seperti dalam Safinatun Najah. Nah, ketika naik di jenjang kelas 2 sanawiyah, maka kita akan suguhkan kepada mereka dengan jenjang selanjutnya, di mana dia bisa belajar dengan ilmu yang jenjang lebih atasnya. Seperti dengan mempelajari nato maksud atau imriti, bahkan ke jenjang alfiyah, atau bahkan bisa juga dalam kajian kitab kuning mulai dari takrib atau i'anatul thalibin. Nah, maka di sini tentu memungkinkan santri dan siswa mengambil mata pelajaran atau program diniyah yang tertentu sesuai dengan minat dan kecepatan belajar mereka. Naik. Yang kedua dalam pilar inovasi pembelajaran ini yaitu melalui metodologi pembelajaran aktif dan berbasis proyek. Saya tawarkan dalam metodologi pembelajaran aktif dan berbasis proyek, yaitu satu pembelajaran berbasis proyek yang bisa dikatakan project based learning. Nah, di mana dalam project based learning ini santri atau siswa mengerjakan proyek-proyek nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari atau masalah komunitas, mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Contoh, proyek daur ulang sampah dengan kajian fikih tentang kebersihan atau pembuatan video dakwah pendek. Ini merupakan sebuah kolaborasi yang bisa kita lihat sangat sederhana, tapi memiliki manfaat yang sangat baik sekali. Lalu dalam metodologi pembelajaran aktif ini ada sifatnya pembelajaran yang kolaboratif, atau kita istilahkan dengan collaborative learning, di mana dalam collaborative learning ini mendorong kerja kelompok dan diskusi antara santri dan siswa untuk memecahkan masalah dan mengembangkan keterampilan sosial. Selanjutnya ada pembelajaran differentiated instruction. Di sini kita dapat menyuguhkan materi dan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar atau minat dan kemampuan masing-masing siswa. Lalu yang keempat dalam metodologi pembelajaran aktif berbasis proyek ini, kita bisa melakukan outdoor learning, di mana dalam outdoor learning ini kita bisa memanfaatkan lingkungan pondok pesantren dan alam sekitar sebagai sumber belajar. Bahkan ada teman saya ada yang menggagas di dalam sistem outdoor learning ini, dia menjadikan sebuah kelas yang maju. Oke, naik dalam pilar inovasi pembelajaran yang ketiga, saya coba suguhkan atau tawarkan untuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, atau kita lebih kenal dengan pendeknya TIK. Dalam TIK ini ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, platform e-learning bersama, di mana dalam platform e-learning bersama kita bisa mengembangkan atau menggunakan platform pembelajaran daring, misalnya Moodle, Google Classroom sebagai pusat sumber belajar, pengampuan tugas dan komunikasi. Yang kedua, ada dengan kita suguhkan dengan perpustakaan digital, di mana dalam perpustakaan digital ini menyediakan akses ke buku-buku referensi, jurnal, dan materi pembelajaran dalam format digital. Lalu yang ketiga, pemanfaatan aplikasi edukasi. Di sini untuk mengintegrasikan aplikasi pembelajaran interaktif, kamus digital atau platform tahfidz online. Lalu ada juga yang keempat, yaitu pengembangan konten digital. Dengan adanya pengembangan konten digital ini, kita dapat mendorong para guru dan para ustadz untuk membuat konten pembelajaran digital melalui video, infografis, podcast, atau
uh, sesuatu yang menarik dan diminati oleh masyarakat. Lalu yang kelima ada sistem informasi akademik terpadu. Nah, dengan mengembangkan sistem terpadu untuk pengelolaan data santri atau siswa melalui dari nilai, absensi, dan komunikasi orang tua, nanti akan lebih terlihat transparan dan meyakinkan terhadap orang tua. Selanjutnya dalam yang keempat, pilar inovasi pembelajaran ada pengembangan sumber daya manusia. Di sini yang dikembangkan itu tidak hanya siswa atau santri saja, tetapi pengembangan SDM, guru, dan ustadznya. Maka dalam sistem ini, yang pertama saya sodorkan pelatihan terpadu. Di mana dalam pelatihan terpadu ini, kita bisa mengadakan pelatihan yang rutin bagi guru MTS dan para ustadz, para kiai di pesantren tentang metodologi pembelajaran inovatif, pemanfaatan teknologi, dan pengembangan kurikulum terintegrasi. Selanjutnya ada yang kedua, dari pengembangan sumber daya ini, yaitu tim pengembang kurikulum gabungan. Di mana dalam tim pengembang kurikulum gabungan ini, kita dapat membentuk tim yang terdiri dari perwakilan madrasah sanawiyah dan pesantren untuk secara berkala meninjau dan mengembangkan kurikulum. Lalu yang ketiga, dalam pengembangan SDM ini, yaitu program pertukaran pengajar. Mengajar sesi berbagi praktek baik antar guru dan ustadz atau kiai, atau bahkan program pertukaran mengajar singkat untuk memperkaya wawasan. Yang biasa mengajar di madrasah, kita undang untuk belajar di kelas. Yang biasa mengajar di kelas, kita undang coba untuk mengajar di madrasah. Next, pilar inovasi pembelajaran. Yang kelima, saya sodorkan tentang kemitraan dan lingkungan belajar yang mendukung. Dalam poin kelima ini, pilar inovasi pembelajaran, saya tawarkan kemitraan dan lingkungan belajar yang mendukung atau saling mendukung. Di mana yang pertama, peran aktif orang tua. Di sini kita tidak bisa melupakan tentang peran aktif orang tua dalam proses pendidikan melalui komunikasi transparan dan program parenting. Lalu yang kedua ada kolaborasi dengan komunitas. Kolaborasi dengan komunitas ini kita harus mengadakan program-program pengabdian masyarakat yang melibatkan santri dan siswa, sehingga mereka dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat. Lalu yang ketiga yaitu penyediaan fasilitas belajar yang memadai. Nah, hal ini tentu memastikan ketersediaan fasilitas penunjang pembelajaran seperti akses internet, ruang belajar yang nyaman, dan perpustakaan. Lalu ada bagian ketiga yang saya tawarkan dari ini, yaitu manfaat inovasi. Manfaat inovasi ini yang pertama ada manfaat bagi santri atau siswa. Apabila kita menjalankan sebuah sistem inovasi ini, maka tentu santri atau siswa mendapatkan manfaat atau mendapatkan benefit yang sangat banyak. Yang pertama, santri atau siswa bisa mendapatkan pendidikan yang holistik dan seimbang, ilmu umum dan ilmu agama. Tentu ini kalau kita menatap ke depan, seorang generasi yang mendapatkan, yang mempunyai ilmu holistik dan pendidikan yang holistik, seimbang antara ilmu agama dan ilmu umumnya, maka generasi kita itu akan lebih kuat. Dua, lebih siap menghadapi tantangan masa dengan keterampilan abad ke-21. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar melalui metode yang inovatif.
Dan yang keempat, mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab masing-masing. Lalu benefit yang kami tawarkan dari manfaat inovasi bagi para guru, para ustadz, di sini ada beberapa hal yang dianggap menguntungkan bagi para pendidik. Yang pertama, dapat meningkatkan kompetensi profesional. Yang kedua, memperluas wawasan dan jaringan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif. Selanjutnya kita bahas ke jenjang langkah implementasi awal. Apa saja langkah-langkah awal yang harus kita jalani untuk membuat sebuah inovasi di sini? Yang pertama, pembentukan tim koordinasi. Tentu dalam sebuah membuat sebuah strategi, tentu kita tidak bisa melupakan tentang pembentukan tim. Karena dalam skema tim ini bisa dikatakan juga sebuah sistem awal membentuk tim gabungan dari MTS dan pesantren untuk merumuskan detail implementasi. Sebaik-baiknya tujuan kita, inovasi kita apabila tidak didukung oleh tim yang solid, maka itu sulit untuk tercapai. Yang kedua, tentu ada kajian kurikulum. Kajian kurikulum ini meliputi melakukan analisis komparatif kurikulum MTS dan pesantren untuk mengidentifikasi area integrasi. Seumpama siswanya itu mampu, maka kita bisa kolaborasi antara pengetahuan ilmu untuk kelas 7 itu seperti apa, untuk kelas 8 nanti kesamaan di pondok pesantrennya seperti apa dalam metode kajian kitab kuningnya, atau untuk kelas 9 itu seperti apa. Nanti tim kajian kurikulum yang bisa mendalami tentang hal itu. Lalu ada pelatihan awal, yaitu mengadakan pelatihan dasar tentang blend learning dan penggunaan platform e-learning. Insya Allah dalam ajaran yang akan datang ini kita akan mengadakan sebuah pelatihan dasar tentang ini. Lalu yang selanjutnya ada uji coba terbatas. Nah, dalam uji coba terbatas ini kita menerapkan inovasi pada beberapa mata pelajaran atau kelas sebagai percontohan. Lalu yang kelima itu ada evaluasi dan penyempurnaan. Kita nanti analisis, nanti yang kurang dan lebihnya kita bicarakan, di mana kita supaya mendapatkan sebuah penyempurnaan gabungan pendidikan yang sangat bagus. Dan keenam itu melakukan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Lalu melakukan penyempurnaan. Nah, mungkin pada pertemuan kali ini inovasi yang saya tawarkan terhadap Yayasan MTS Sipaul Hikmah untuk inovasi pembelajaran kolaboratif, membangun generasi unggul, yaitu melalui integrasi MTS Sipaul Hikmah dan Pondok Pesantren Minhajul Haq Al-Musri. Maka di sini saya membuat sebuah penutup di mana inovasi pembelajaran ini adalah langkah strategis untuk menciptakan pendidikan yang relevan dan berkualitas sesuai dengan tuntunan zaman dengan semangat kolaborasi antara MTS Sipaul Hikmah dan Pondok Pesantren Minhajul Haq Al-Musri. Kita dapat mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tapi juga tangguh secara spiritual dan berakhlak mulia. Sekian bahasan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.